Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah Proses Equipment Design 2 yang beranggotakan saya sendiri, Naurah Nazifah, kemudian Hisam Mansur, NIM 25, Alicia Afirda, NIM 28, dan Mutia Royana, NIM 32. Di sini kami akan menjelaskan penyelesaian dari example 11.5 dari buku Coulson. Nah, pada example ini, pada soal ini, kita diminta untuk mengestimasi jumlah stage yang memungkinkan pada pemisahan butan dan pentan dengan komposisi seperti di tabel dengan tekanan 8,3 bar dan reflux ratio 2,5. Kemudian feed dalam kondisi boiling point. Kita di sini menyelesaikan dengan menggunakan metode Excel. Mungkin yang pertama dilakukan adalah menulis dari mol dalam feed, top, dan bottom. Kemudian untuk pressure itu konstan 8,3 bar, reflux ratio 2,5, dan ini adalah komposisinya. Pada feed, propan sebanyak 5 kmol, isobutan sebanyak 15 kmol, normal butan sebanyak 25 kmol, isopentan sebanyak 20 kmol, dan normal pentan sebanyak 35 kmol. Yang apabila ditotal maka akan ada 100 kmol di dalam feed. Kemudian setelah melewati proses didapatkan produk atas propan sebanyak 5 kmol, isobutan sebanyak 15, normal butan 24, isopentan 1 kmol, dan normal pentan tidak ada di top bottom atau di top atau distilat. Kemudian produk bawah atau bottomnya ada propan sebanyak 0 kmol, isobutan 0 kmol, yang artinya tidak ada dua produk ini di bottom. Kemudian normal butan sebanyak 1 kmol, isopentan sebanyak 19 kmol, dan N-pentan sebanyak 35 kmol. Nah, pada proses kali ini kita harus menentukan senyawa mana yang menjadi light K dan heavy K. Kemudian light K adalah normal butan dan heavy K adalah isopentan. Seperti yang tadi di soal, karena kita akan memisahkan butan dan pentan. Kemudian step pertama yang harus kita lakukan adalah kita menentukan dew point dan bubble point dari masing-masing top dan bottom ya, masing-masing kondisi di top dan bottom. Nah, untuk pertama adalah dew point, kita melakukan mencari nilai XD atau mol di distilat. Seperti yang sudah tercantum, rumusnya adalah mol senyawa dibagi mol total distilat. Dalam konteks ini apabila propan maka 5/45. Begitu seterusnya sampai bawah. Kemudian setelah itu kita menggunakan grafik K value untuk membantu mencari dew point. Nah, di sini kita harus trial suhu. Kita trial 3 suhu, 60, 65, dan 70. Yang pertama 60 dulu. Dari trial 60 kita dapatkan nilai total XD per KI sebanyak 1,08. Nah, karena masih dirasa kurang akurat, maka kita trial kembali di suhu 65 derajat Celcius dan mendapatkan XD per KI sebanyak 0,97. Kemudian untuk memperkuat atau validasi, kita trial lagi di suhu di atas 65 derajat yaitu 70, dan kita dapat XD per KI 1,01. Ternyata ini lebih besar. Kemudian kita pakai
suhu dew point-nya 65 derajat Celcius. Kemudian setelah kita menemukan dew point ini, kita menuju bubble point. Sama seperti sebelumnya, untuk mencari bubble point kita pertama menemukan XP dulu. XP adalah mol senyawa dibagi mol total dalam bottom. Di sini misalnya N-pentan berarti 35/55, hasilnya 0,6364. Nah, kemudian setelah kita menemukan XP, kita trial suhu untuk mencari KI. Di sini kita trial 2 suhu. Pertama kita trial 100 derajat Celcius. Dengan menggunakan grafik K value ini, kita mendapatkan XP kali KI adalah 1,3. Nah, karena dirasa kurang terlalu besar, terlalu jauh dari ketentuan yang seharusnya nilai XP kali KI-nya adalah 1, kita mencoba trial lagi dengan suhu 120 derajat Celcius. Dan dari suhu 120 derajat Celcius kita mendapatkan XP kali KI-nya sama dengan 1. Oleh karena itu didapatkan bubble point dari reaksi ini adalah 120 derajat Celcius. Kemudian setelah itu kita harus menghitung nilai alfa. Nah, di sini rumus alfa adalah KI dibagi K per HK. Nah, karena tadi kan ada 2 suhu, jadi kita membuat rata-ratanya dari suhu 65 dan 120. Caranya adalah dengan yang pertama KI yang sudah didapat tadi, masing-masing suhu kita cari alfanya dulu. Nah, rumus alfa adalah seperti yang sudah tercantum di sini, KI per K dari HK atau heavy K. Tadi kita sudah menentukan HK yaitu isopenten. Jadi misal propan 2,5 per 0,4. Begitu seterusnya. Begitu untuk yang 120 juga sesuai dengan KI 120. Kemudian setelah itu kita rata-rata dan kita mendapatkan nilai alfa dari setiap komponen untuk proses ini. Kemudian setelah itu kita perlu mencari, setelah kita menemukan alfa, kita harus mencari aliran liquid dan fluida flow rate di masing-masing area, yaitu rectifying dan stripping. Nah, untuk area rectifying kita punya 2 senyawa, yaitu C3 dan IC4 atau propan dan isobutan. Karena dia lebih kecil daripada LK, maka dia akan berada di produk atas rectifying. Untuk rumusnya adalah untuk LI atau aliran liquid itu DI atau tadi fraksi atau jumlah mol di distilat tadi di top dibagi dengan alfa dikurangi 1. Kita dapatkan hasil sekian, dan untuk isobutan juga seperti itu rumusnya. Kemudian kita jumlahkan untuk kedua senyawa ini, masing-masing flow liquid dari 2 senyawa. Kemudian untuk flow dari vapornya, rumusnya adalah aliran liquid ditambah dengan distilat dia ada di distilat tadi atau DI. Kemudian setelah itu kita dapatkan dan kita jumlahkan. Itu tadi untuk aliran rectifying. Jadi pada rectifying ada flow rate sebesar 29,805 kmol dan ini vapor dan liquidnya sebanyak 9,8. Kemudian untuk area stripping di bagian bawah yaitu non K, non HK, LK dan yang di rectifying bagian stripping ada N-pentan atau normal pentan dengan nilai alfanya dari yang tadi sudah kita hitung dan mol di bottomnya yang tadi ada di tabel atas, kita bisa mendapatkan
aliran V, vapor dan liquid. Untuk vapor rumusnya adalah alfa dikali BI dibagi dengan alfa dari LK, yang mana di sini alfa dari N butan dikurangi dengan alfa dari senyawa stripping, atau di sini adalah N penten. Dari rumus ini kita dapat vapor flow rate dari NC5 di stripping sebanyak 25,9125. Nah, kemudian kita harus mencari aliran liquid di stripping. Rumusnya adalah vapor flow rate dijumlahkan dengan BI yang menghasilkan 60,9125 kmol. Nah, setelah kita mendapatkan semua aliran di stripping dan rectifying, kita menentukan flow of combined case. Di rumusnya seperti yang sudah tercantum. Untuk area rectifying, LE ditemukan 102,69 dan VE-nya 127. Nah, untuk VE ini rumusnya adalah sebentar. Untuk VE rumusnya R reflux ratio ditambah 1 dikali dengan total aliran di distilat, atau di sini D besar, dikurangi dengan VI di rectifying. Dan untuk LE rumusnya adalah reflux ratio dikali dengan distilat, total distilat dikurangi dengan liquid di rectifying. Dan untuk yang stripping ini rumusnya beda. Nah, untuk V aksen E atau flow rate vapor di area stripping itu rumusnya reflux ratio ditambah 1 dikalikan dengan total distilat atau D dikurangi dengan V di stripping. Kemudian untuk yang liquid di stripping rumusnya adalah reflux ratio ditambah 1 dikali dengan total distilat ditambah total bottom dikurangi dengan liquid di stripping. Nah, setelah kita menemukan semua flow rate liquid dan vapor di masing-masing area rectifying dan stripping, kita bisa mulai menentukan titik-titik untuk penggambaran grafik dengan grafik McCabe-Thiele. Nah, untuk yang pertama kita mencari slope dari garis operasi atas. Nah, rumus yang digunakan adalah karena operasi atas ini kan berarti rectifying. Jadi kita menggunakan aliran rectifying yaitu LE per VE. Nah, dari LE per VE ini didapatkan slope sebanyak 0,8042. Itu kita dapat slope of top operating line. Nah, kemudian kita menentukan slope of operasi bawah karena operasi bawah ini di stripping, jadi kita menggunakan rumus stripping. Di sini adalah L aksen E per V aksen E didapat sekian. Kemudian kita menentukan titik-titik XB, XD, dan XF. XB adalah titik di bottom, XD di distilat, dan XF itu fraksi mol feed. Untuk fraksi mol bottom itu rumusnya adalah flow dari LK dibagi dengan flow LK plus flow HK. Nah, flow ini didapat dari mana? Dari tabel yang tadi kita sudah tentukan di atas. Dari ini gitu. Ada flow LK, flow HK. Kemudian untuk XD sumbernya sama. Rumusnya adalah flow LK per flow HK per plus LK. Nah, tapi XD ini kan dia distilat. Jadi kita menggunakan flow di distilat ya. Mohon maaf tadi untuk yang XB berarti kita menggunakan ini bottom. Ini untuk menentukan XB.
flow LK dan flow HK. Kemudian ini untuk menentukan XD, LK dan HK-nya. Nah, sekarang fraksi mol feed flow LK per flow HK plus LK dengan kondisi feed. Berarti di sini. Kemudian untuk XB kita dapat 0,05, XD kita dapat 0,96 dan fraksi mol feed kita dapat 0,555 sekian. Nah, kemudian step selanjutnya yang kita lakukan adalah menggambar grafik. Setelah kita dapat titik-titik tadi, kita menggambar grafik dengan trial X dan Y, titik X dan Y. Nah, karena untuk fraksi mol itu kan minimal 0 dan maksimal 1, jadi kita trial X-nya 0 sampai dengan 1 dengan interval 0,1. Nah, untuk menentukan Y, kita ada rumus Y sama dengan alfa dari LK dikali X dibagi dengan 1 ditambah alfa LK dikurangi 1 dikali X. Nah, dari rumus ini bisa kita sederhanakan menjadi 2X per 1 plus X. Kemudian kita masukkan di rumus untuk sumbu Y, kita drag ke bawah. Nah, di sini kita bisa temukan X, baik X maupun Y dimulai dari angka 0 dan diakhiri di titik 1 karena fraksi mol itu memang dari 0 sampai 1 gitu. Nah, setelah itu kita bisa mulai menggambar grafiknya. Untuk grafik yang pertama kita lakukan adalah dengan plotting X dan Y tadi. Didapat di grafik ini kita dapat garis warna biru dari 0 sampai 1, 0 sampai 1. Nah, kemudian setelah itu kita plotting XD, XB, dan XF yang tadi sudah kita dapat. Nah, untuk XB kan kita dapat 0,05, maka kita gambar titik. Mohon maaf, sebelum kita plotting, kita perlu menggambar garis diagonal penghubung dari kurva plot X dan Y ini. Dengan menarik garis dari ujung sini ke atas sana. Kemudian setelah itu kita bisa mulai menentukan titik-titik XB, XD, XF. Untuk XB tadi sudah, kemudian XD 0,96. 0,96 letaknya kira-kira di sini. Kita tarik garis dari sumbu X sampai ke garis diagonal warna hitam. Nah, untuk XF juga sama, kita temukan 0,55, maka kita tarik garis dari angka 0,55 sampai memotong titik memotong garis diagonal warna hitam. Nah, setelah itu kita menentukan Q-line atau posisi feed masuk. Nah, tadi dari soal kita dapatkan bahwa the feed is at its boiling point, yang artinya kondisi semua senyawa di feed itu pada titik pada boiling point-nya. Nah, dari situ bisa kita artikan bahwa umpan yang masuk ke dalam kolom distilasi ini berupa cair jenuh. Nah, untuk umpan cair jenuh feed atau Q-line-nya itu berbentuk garis lurus lurus dengan XF-nya gitu. Jadi kita tarik garis yang abu-abu ini menyambung dari garis XF naik ke atas sampai memotong kurva XY ini yang warna biru. Kemudian setelah itu kita menentukan garis operasi atas atau top operating line. Nah, tadi kan kita sudah menentukan slope operating line. Nah, sekarang karena kita menggunakan metode ini, kita perlu menghitung intercept Y di sini untuk
intercept dari garis operasi atas ini. Tadi kan kita sudah temukan slope-nya. Nah, untuk intercept-nya adalah 1 dikurangi dengan slope. Dan kita temukan 0,19. Nah, ketika dikonversikan ke grafik, maka kita menemukan titik 19,5 yang mohon maaf tetap 0,19 yang mana itu ada di sekitar sini. Kemudian karena titiknya di sini, maka kita tarik garis dari XD tadi ke titik intercept, yang mana di sini adalah garis hijau muda. Kita tarik garis dengan memotong garis Q line tadi ya, garis feed point. Kemudian untuk selanjutnya adalah operasi bawah. Untuk garis operasi bawah sebenarnya kita tidak bisa tidak menggunakan dari slope ini. Kita cukup menarik garis antara titik perpotongan antara garis operasi atas dengan Q line ke XD. Mohon maaf, ke XB itu. Yang mana di sini adalah garis hijau tua. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan dari titik-titik XD, XB, XF, kemudian ada garis operasi atas dan garis operasi bawah, kemudian dilanjutkan dengan menggambar stage. Mungkin semua sudah tahu cara menggambar stage dari grafik McCapdale ini. Dengan cara McCapdale ini, dengan cara cukup dengan menarik garis yang membentuk tangga-tangga yang di antara garis biru ini dengan garis operasi-operasi yang sudah kita tentukan. Nah, dari soal ini kita mendapatkan total stage yang dibutuhkan adalah 12 stage. Bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Total 12 stage dengan feed point yaitu stage ke-6. Ini kita menggunakan reboiler dan condenser ya. Kita asumsikan kita menggunakan kedua itu. Nah, feed point adalah stage ke-6 karena di stage itu terdapat dia dilewati oleh Q line tadi atau garis feed point. Jadi itu jawaban dari soal dari example 11.5 buku Carlson. Estimate the number of ideal stage adalah 12 stage. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Selamat belajar semuanya.